Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farusya Putra dengan NPM 20170511087 dari kelas C. Pada pertemuan ke-10 ini saya akan membahas tentang yang pertama kuis, lalu penyederhanaan CFG, yang ketiga penghilangan produksi useless, yang keempat penghilangan produksi unit, lalu yang kelima penghilangan produksi beserta contohnya. Untuk kuis soal pertama, hilangkan semua aturan produksi useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. Dimulai dari S menjadi mengarah ke AB CA, lalu B mengarah ke BC AB, lalu A mengarah ke A, C mengarah ke AB B. Lalu kita jawab di sini aturan produksi yang dibuang adalah variabel B, karena ketika B tidak akan berhenti menghasilkan variabel yang baru. Contohnya S mengarah ke AB dan seterusnya. Lalu soal yang berikut masih merupakan lanjutan dari soal yang tadi. Hilangkan semua aturan produksi useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. S mengarah ke AB, C A, B mengarah ke BC AB, A mengarah ke A, lalu C mengarah ke AB B. Lalu di sini kita jawab, maka hasil dari penghilangan aturan produksi useless adalah berikut. S mengarah ke CA dan seterusnya. Lalu untuk soal nomor 2, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. S mengarah ke AA B, B mengarah ke A BB, A mengarah ke A BC B. Lalu kita jawab, produksi unit A mengarah ke B, B mengarah ke A, S mengarah ke B. Lalu yang pertama, ubah A mengarah ke B dengan menggunakan B mengarah ke BB. B sama dengan S mengarah ke AA B, B mengarah ke A BB, lalu A mengarah ke A BC BB. Lalu yang kedua, kita ubah B mengarah ke A dengan menggunakan A mengarah ke A BC dan BB. B sama dengan S mengarah ke AA B, B mengarah ke A BC BB, lalu A mengarah ke A BC BB. Lalu yang ketiga, kita ubah S mengarah ke B dengan menggunakan B mengarah ke A BC BB. B sama dengan S mengarah ke AA A BC BB, B mengarah ke A BC BB, A mengarah ke A BC BB. Kita hilangkan aturan produksi yang useless, yaitu B mengarah ke A BC BB, sehingga aturan produksi CFG pada soal berubah menjadi P sama dengan S mengarah ke AA A BC BB, A mengarah ke A BC BB. Lalu untuk soal nomor 3, carilah simbol-simbol variabel yang nulable dari tata bahasa berikut. S mengarah ke AB AC dan seterusnya sampai D mengarah ke B CA. Lalu kita jawab, simbol variabel yang nulable adalah B karena B mengarah ke epsilon dan C karena C mengarah ke epsilon. Lalu untuk soal nomor 4, hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. S mengarah ke A AB, A AB, A mengarah ke epsilon dan B mengarah ke BB A epsilon. Lalu kita jawab, aturan produksi nulable A mengarah ke epsilon, B mengarah ke epsilon. Lalu yang pertama, to eliminate A mengarah ke epsilon, yang pertama S mengarah ke A AB, A AB, B mengarah ke BB A epsilon. Yang kedua, S mengarah ke AB, A AB, dan yang B mengarah ke BB epsilon. P sama dengan S mengarah ke AB, A AB, B mengarah ke BB epsilon.
Lalu pembahasan yang kedua, untuk mengeliminasi B mengarah ke epsilon, S mengarah ke AB, AAB, lalu S mengarah ke A, AA, B sama dengan S mengarah ke A, AA, B mengarah ke BB. Lalu finalnya menjadi P sama dengan S mengarah ke A, AA. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyederhanaan CFG. Tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sebagai contoh, S mengarah ke AB, A mengarah ke A. Aturan S mengarah ke AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Untuk langkah penyederhanaannya, yang pertama, kita hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Lalu kita hapus anggota S yang mengandung simbol himpunan ke terminal yang tidak berguna. Berikutnya, hilangkan redundan atau anggota yang tidak ada di S dan sebaliknya. Lalu hilangkan produksi useless, hilangkan produksi unit, dan yang terakhir hilangkan produksi epsilon. Untuk penghilangan produksi useless, sebelumnya produksi useless adalah produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Sebagai berikutnya contoh penghilangan produksi useless. S mengarah ke ASA, ABD, BDE, A mengarah ke ADA, B mengarah ke BBB, A. Simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S mengarah ke ABD tidak memiliki penurunan. Bentuk sederhananya, S mengarah ke ASA, BDE, B mengarah ke BBB, A. Prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan? Lalu penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel, misalnya A mengarah ke B dan C mengarah ke D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Contoh penghilangan produksi unit, S mengarah ke SB dan seterusnya sampai D mengarah ke DD. Di sini kita lakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Simbol di sini dibaca menjadi C mengarah ke D menjadi C mengarah ke DD. Lalu S mengarah ke C menjadi S mengarah ke DD EF, sehingga bisa disederhanakan menjadi S mengarah ke SB dan seterusnya sampai D mengarah ke DD. Berikutnya penghilangan produksi E. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat kasus berikut, di mana S mengarah ke BC AD lalu A mengarah ke epsilon. Pada kasus di atas, A nullable serta A mengarah ke epsilon satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S mengarah ke BCD. Tetapi bila kasusnya S mengarah ke BCAD dan A mengarah ke BD epsilon, pada kasus di atas A nullable, tetapi A
mengarah ke epsilon bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya S mengarah ke BCAD, BCD, lalu A mengarah ke BD. Untuk contoh penghilangan produksinya, S mengarah ke AB dan seterusnya sampai C mengarah ke epsilon. Lalu untuk variabel yang nullable yaitu A, B, C dari S mengarah ke AB, maka S juga nullable. Lalu kita lakukan penggantian, A mengarah ke ACA menjadi A mengarah ke AA, lalu B mengarah ke BA menjadi B mengarah ke BA, B, lalu B mengarah ke BB menjadi B mengarah ke BB, B, sampai dan seterusnya sampai C mengarah ke epsilon, B mengarah ke epsilon, A mengarah ke epsilon dihapus. Perlu diperhatikan untuk penggantian S mengarah ke AB, kita tetap mempertahankan produksi S mengarah ke epsilon. Karena S merupakan simbol awal, ini merupakan satu-satunya pengecualian produksi epsilon yang tidak dihapus, yaitu produksi epsilon yang dihasilkan oleh simbol awal. Untuk hasil penyederhanaannya, S mengarah ke AB, A, B, epsilon, A mengarah ke ADB, AB, AA, dan B mengarah ke BA, B, BB, B. Baiklah, sekian penjelasan singkat tentang materi dan kuis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.